Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Mukhlis dengan NIM 11830200033 dari Muamalah kelas A semester 7. Di sini saya akan membacakan mengenai mereview jurnal mengenai wakaf dalam waktu 5 tahun terakhir. Di sini saya mengambil jurnal dari Muhammad Zainuddin Nafiuddin mengenai pemahaman Nazir tentang wakaf produktif dan faktor-faktor penentunya. Studi kasusnya di Kota Malang tahun 2019. Untuk pendahuluannya, mungkin dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan komunitas Muslim, terutama dalam upaya memberantas kemiskinan karena kelangkaan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Keberhasilan pengelolaan wakaf dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi umatnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia, dalil-dalil dan ajaran Islam sangat melekat pada kehidupan dan budaya masyarakat di Indonesia. Dari banyak hal mengenai ajaran-ajaran terkait tatanan sosial, salah satunya adalah mengenai wakaf yang menjadi salah satu ajaran yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Selama ini praktek pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbilang tradisional, terbatas hanya dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial. Tercatat luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 49.500,52 hektar dan tersebar di 365.392 lokasi yang terbagi menjadi 226.744 sudah bersertifikat dan 138,67 belum bersertifikat. Lanjut untuk wakaf dalam fikih wakaf di Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2016 menjelaskan berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut. Menurut pandangan Abu Hanifah adalah menyumbangkan manfaat atas harta benda yang diwakafkan. Maka oleh sebab itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak dan dalam kebajikan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif ini adalah pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah Islam. Dasar hukum wakaf, saya mengambil salah satunya saja ya dari surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 262 yang memiliki arti perumpamaan wakaf yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir jeruk pada setiap butir 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
dan tidak pula mereka bersedih. Lanjut ke rukun dan syarat wakaf. Jadi ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada wakif, lalu ada nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan penentuan harta benda wakaf. Lanjut ke wakaf produktif. Dari beberapa pandangan mazhab dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyedekahkan manfaat atas harta benda wakaf tersebut. Dalam arti, manfaat ini didapat dari pengelolaan wakaf yang bisa dikelola secara produktif. Berikut beberapa ulama kontemporer yang memberikan pendapat tentang pengelolaan wakaf produktif dikutip dari Dulmanan, wakaf produktif dalam perspektif Imam Madhab 2000, tahun 2016. Yang pertama ada Imam Ibn Qudamah, menahan asal harta, menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Lalu ada dari Nazi Hamad dan Munkir Kohaf, akad menahan aset wakaf dan menyalurkan manfaat pada sabilillah. Lalu ada Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut. Perbuatan hukum itu menjual, memberikan, atau mewariskannya untuk disalurkan hasilnya pada suatu mubah yang ada. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai tugas nazir. Yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, lalu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Lalu juga yang ketiga ada mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir ada melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Lalu ada peran dan tugas Badan Wakaf Indonesia. Tugas dan wewenangnya yang pertama ialah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Lalu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga juga memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Yang keempat ada memberhentikan dan mengganti nazir. Lalu yang kelima ada memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf. Lalu yang terakhir ada memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Lalu di sini ada juga pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pemahaman berasal dari kata paham, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengerti dengan benar, tahu benar, dalam kutip